Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Adinda Samsudin, jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membawakan materi tentang diksi atau pilihan kata, sinonim, antonim, homonim, homofon, homograf, kata umum, dan kata khusus. Nah, langsung saja kita ke materinya. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai diksi atau pilihan kata. Keterbatasan kosakata yang dimiliki seseorang dalam kehidupan sehari-hari dapat membuat seseorang tersebut mengalami kesulitan dalam menyampaikan maksudnya kepada orang lain. Namun sebaliknya, jika seseorang tersebut memiliki kosakata yang berlebih, dapat mengakibatkan maksud yang ia ingin sampaikan sulit diterima dan dipahami oleh orang lain. Oleh sebab itu, agar tidak terjadi hal demikian, seseorang harus mengetahui dan memahami bagaimana pemakaian kata dalam berkomunikasi. Salah satu yang harus dikuasai adalah diksi atau pilihan kata. Menurut Andre, diksi atau pilihan kata merupakan penggunaan kata-kata secara tepat untuk mewakili pikiran dan perasaan yang ingin dinyatakan dalam pola suatu kalimat. Pendapat lain juga disampaikan oleh Widya Martaya yang menjelaskan bahwa diksi atau pilihan kata merupakan kemampuan seseorang untuk membedakan nuansa-nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikannya. Dan kemampuan tersebut hendaknya disesuaikan dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki sekelompok masyarakat dan pendengar atau pembaca. Diksi atau pilihan kata selalu mengandung ketepatan makna, kesesuaian situasi, dan nilai rasa yang dimiliki pendengar atau pembaca. Dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa diksi merupakan pemilihan dan pemakaian kata oleh pengarang dengan mempertimbangkan berbagai aspek makna kata, yaitu makna denotatif dan konotatif, sebab setiap kata dapat menimbulkan berbagai pengertian. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sinonim. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda, namun memiliki arti dan pengertian yang sama atau mirip. Sinonim juga biasa dikenal atau diartikan sebagai padanan atau persamaan kata. Contohnya seperti dahaga sinonim dengan haus, berjumpa sinonim dengan bertemu, dan lain sebagainya. Sinonim terbagi menjadi 3, yakni sinonim mutlak, sinonim semirip, dan sinonim selingkung. Yang pertama, sinonim mutlak. Sinonim mutlak merupakan kata-kata yang dapat bertukar tempat dalam konteks kebahasaan apapun tanpa mengubah makna struktural dan makna leksikal dalam rangkaian kata ataupun kalimat. Contohnya seperti kosmetik dengan alat kecantikan. Contoh lainnya juga seperti laris dengan laku, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sinonim semirip. Nah, untuk sinonim semirip, pengertiannya hampir mirip dengan sinonim mutlak. Hanya saja penggunaannya pada rangkaian kata atau kalimat tersebut saja. Contohnya seperti lahiriah dan jasmania. Yang ketiga adalah sinonim selingkung. Sinonim selingkung merupakan kata-kata yang dapat saling mengganti dalam satu konteks kebahasaan tertentu saja secara struktural dan leksikal. Contohnya lemah dan lemas. Selanjutnya, saya akan membahas tentang antonim. Antonim merupakan
suatu kata yang memiliki arti atau pengertian yang berlawanan satu sama lain. Contohnya, panjang, antonimnya pendek, naik, antonimnya turun, kaya, antonimnya miskin, dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang homonim. Homonim merupakan jenis-jenis kata yang memiliki pelafalan dan tulisan yang sama, namun memiliki makna yang berbeda. Kata yang berhomonim memiliki makna bergantung pada konteks kalimat yang mengikutinya. Oleh karena itu, kita belum bisa langsung memutuskan apakah itu makna dari kata yang berhomonim tanpa kita melihat ke dalam bentuk kalimat yang utuh. Secara etimologi, homonim berasal dari bahasa Yunani, yakni homos yang berarti sejenis atau sama, dan onuma yang berarti nama. Secara umum, istilah homonim mengacu pada kata atau istilah yang memiliki pelafalan atau pengejaan sama namun makna yang berbeda. Homonim berbeda dengan polisemi. Polisemi merupakan kata yang dapat memiliki makna lebih dari satu. Biasanya, makna yang terkandung adalah makna konotasi dan denotasi. Contoh homonim pada suatu kalimat, misalnya, kalimat pertama menyatakan dia kehilangan banyak darah dalam kecelakaan itu. Nah, makna darah di sini adalah merupakan bagian dalam tubuh sebagai transport oksigen. Nah, pada pernyataan pada kalimat kedua misalnya adalah aku dan Ari masih memiliki hubungan darah. Nah, darah yang dimaksud di sini adalah keluarga. Selanjutnya saya akan membahas tentang homofon. Homofon berasal dari kata homo yang berarti sama dan foni yang berarti bunyi atau suara. Nah, maka jika kita merujuk pada pengertian etimologinya, homofon dapat didefinisikan sebagai suatu kata atau istilah yang memiliki pelafalan yang sama, namun ejaan atau cara penulisannya dan maknanya berbeda. Sedikit berbeda dengan homonim, kata yang berhomofon bisa kita identifikasi dengan melihat bentuk tulisannya. Namun, jika melalui lisan, kata yang berhomofon harus kita dengar dengan kalimat yang utuh. Contoh kata yang berhomofon dalam suatu kalimat, misalnya kata rok, di mana rok yang satu memiliki arti salah satu jenis pakaian wanita, atau rock yaitu jenis musik. Misalnya rock pemberian bibiku kusimpan di dalam lemari, atau misalnya kalimatnya Simple Plan merupakan salah satu band musik yang beraliran rock. Selanjutnya saya akan membahas tentang homograf. Nah, istilah homograf berasal dari kata homo yang artinya sama dan graf yang artinya tulisan. Sedangkan menurut etimologi, homograf merupakan suatu kata atau istilah yang memiliki ejaan atau cara penulisan yang sama, namun pelafalan atau pada pengucapannya berbeda. Homograf merupakan kebalikan dari homofon. Nah, maka kita tidak bisa mengidentifikasi kata yang berhomograf apabila kita tidak mendengar atau membaca suatu kalimat dengan utuh. Sama seperti homofon, istilah-istilah atau kata-kata homograf tidak memiliki kesamaan arti satu sama lain. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga memberikan pengertian terhadap istilah homograf, yakni kata yang sama ejaannya dengan kata lain namun berbeda pelafalan dan maknanya. Namun berbeda dengan homofon dan homonim yang cenderung susah diidentifikasi, homograf lebih mudah diketahui walaupun tidak dalam bentuk kalimat utuh. Contohnya seperti misalnya ada kalimat pertama yang menyatakan
perjalanan dari Serang ke Bogor mencapai 10 jam apabila sedang macet. Nah, Serang di sini merupakan nama daerah. Kalimat kedua misalnya serangan dari Manchester United. Nah, itu serang di sini maksudnya adalah gerakan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata-kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut sebagai hipernim. Sedangkan kata khusus adalah kata-kata yang memiliki ruang lingkup atau cakupan luas pemakaiannya lebih sempit. Kata khusus biasa disebut juga dengan hiponim. Pada umumnya, kata umum memiliki berbagai macam bentuk kata khusus. Meskipun kata khusus memiliki berbagai macam bentuk yang berbeda, maknanya tetap sama dengan kata umum. Contoh kata umum dan kata khusus. Yang pertama, misalnya kata umumnya adalah melihat. Maka kata khususnya adalah memandang, melirik, melototi, perhatikan, mengamati, menyaksikan, dan lain sebagainya. Contoh lainnya, misalnya kata umumnya adalah mendatangi, maka kata khususnya adalah mampir, singgah, berkunjung. Kata umum dapat digunakan dalam setiap konteks penggunaan bahasa dalam satu kalimat, sedangkan kata khusus hanya digunakan dalam beberapa kalimat tertentu saja. Dengan kata lain, kata khusus tidak dapat digunakan sembarangan pada suatu kalimat. Oleh karena itu, pemilihan kata atau diksi pada kata khusus sangat perlu untuk diperhatikan. Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.